Baik, apa sudah boleh dimulai, Bu? Silahkan. Ya, terima Makasih, Bu. kasih. Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat masuk pada mata kuliah patokardiopulmoner pada hari ini. Dan izinkan kami kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih Bu Nur Ahirda dan terima kasih teman-teman semuanya. Kelompok kami terdiri dari Aryan Dinastiar Putra, namun mungkin Aryan izin Ibu karena dia menjadi vaksinator dari kampus. Kemudian ada anggota kami yang bernama Dulatul Jihan, Maira, ada Giska Rahmadianti, dan saya sendiri Melin Vanessa. Next, Giska. Jadi pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang dekompensasi kordis. Apa sih dekompensasi kordis itu? Dekompensasi atau dalam artian lain bisa kita sebut dengan gagal jantung kronis, yang merupakan keadaan ketika jantung tidak lagi dapat memberikan suplai aliran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk metabolisme jaringan. Kemudian kelainan fungsional jantung salah satunya itu pada disfungsi sistol yang terjadi ketika ventrikel kiri tidak dapat memompa cukup darah keluar dari sistemik selama sistol dan terjadi penurunan fraksi ejeksi. Kegagalan ventrikel kiri untuk memompa darah ini menyebabkan tekanan yang tinggi pada bantalan kapiler di sekitar alveoli yang menyebabkan cairan bocor ke alveolus dan menyebabkan kelebihan volume cairan pada paru-paru atau bisa disebut dengan edema paru. Next. Kemudian untuk epidemiologi dari dekompensasi kordis ini, yang pertama menurut WHO melaporkan bahwa penyakit kardiovaskuler ini mengambil nyawa sebanyak 17,9 juta orang setiap tahunnya. 31% diambil dari seluruh kematian angka global. Kemudian berdasarkan diagnosis dan gejalanya, estimasi jumlah penderita penyakit gagal jantung terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat sebanyak 96.487 atau sekitar 0,3%, sedangkan pada Jawa Timur berada pada urutan kedua dengan penderita gagal jantung terbanyak sebanyak 86.568 atau sekitar 0,3% juga. Kemudian berdasarkan diagnosis dokter, prevalensi penyakit gagal jantung di Indonesia tahun 2013 sebesar 0,3% atau diperkirakan sekitar 229.696 orang. Kemudian mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yaitu patofisiologi dari kompensasi itu. Kemudian kerusakan dan kekakuan serabut otot jantung dan volume sekuncup itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama preload, kontraktilitas, dan afterload. Jika salah satu dari ketiga faktor tersebut terganggu, maka akan berpengaruh pada curah jantung, yang akan mengakibatkan curah jantung akan berkurang. Kemudian yang kedua yaitu curah jantung yang menurun menyebabkan kongesti jaringan yang terjadi akibat peningkatan tekanan arteri atau vena kongesti paru terjadi karena ventrikel kiri gagal memompa darah dari paru. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan tekanan dalam sirkulasi paru menyebabkan cairan terdorong ke paru. Manifestasinya meliputi dyspnea, batuk, mudah lelah, takikardi, bunyi jantung, dan juga menyebabkan kecemasan dan kegelisahan. Ya, boleh dilanjut. Nah, selanjutnya yaitu etiologi. Etiologi yang pertama yaitu kelainan otot jantung. Contohnya yaitu aterosklerosis koroner, yaitu penebalan keadaan patologis di mana terjadi penebalan dari arteri koronis yang disebabkan oleh lemak. Kemudian yang kedua yaitu disebabkan oleh hipertensi sistemik, yaitu peningkatan tekanan darah dan juga bisa disebabkan oleh hipertensi pulmonal. Kemudian yang ketiga yaitu peradangan, contohnya yaitu pada
penyakit miokarditis atau peradangan pada otot jantung. Kemudian endokarditis yaitu penyakit infeksi pada endokardium atau katup dua jantung. Dan juga bisa disebabkan oleh rematik atau setiap kondisi yang disertai nyeri dan kaku pada muskuloskeletal. Selanjutnya yaitu disebabkan oleh faktor sistemik, yaitu contohnya demam tiroksikosis, hipoksia, asidosis, metabolik, dan abnormal elektrolit. Iya, boleh dilanjut. Ya, selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Yang pertama itu ada gagal jantung kiri, yang dimana terjadi edema pulmo atau penumpukan cairan pada rongga dada, kemudian dispenia atau sesak nafas, kemudian wheezing atau mengijawa, kemudian mudah lelah dan ansietas atau perasaan cemas. Yang kedua yaitu gagal jantung kanan, di mana terjadi odem depen atau penumpukan cairan pada darah distal dari jantung, kemudian hepatomegali atau pembesaran hati, kemudian terjadi asites atau penumpukan cairan pada rongga peritoneum, kemudian distensi vena jugularis atau adanya bendungan pada vena jugularis. Selanjutnya ada pencegahan. Yang pertama, melakukan bios jantung sehat. Yang kedua, mengontrol tekanan darah dan menjaga kolesterol. Yang ketiga, menjaga berat badan dan gula darah. Yang keempat, rajin melakukan aktivitas fisik. Yang kelima, berhenti merokok dan minum alkohol. Yang keenam, mengendalikan stres dan istirahat yang cukup. Di sini juga kami mengambil contoh kasus dari sebuah jurnal tentang penyakit dekompensasi kordis, yaitu seorang pasien wanita Y2P1A0 atas nama Nyonya L usia 29 tahun dengan usia kehamilan 37 sampai 38 minggu datang ke IGD RSUD Jenderal Ahmad Yamin Metro pada tanggal 17 November 2016 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Pasien datang dengan keluhan mulas-mulas yang terasa semakin sering sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Mulas dirasakan 2 kali setiap 10 menit dengan lama kurang lebih 20 detik. Mulas tidak terkait dengan aktivitas yang dilakukan pasien. Selain itu, pasien sesak sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Sesak awalnya hingga timbul dan tidak mengganggu aktivitas, namun semakin lama sesak dirasa semakin berat, terutama dalam posisi tidur. Sesak membaik dengan posisi duduk sejak muncul keluhan mulas-mulas pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Keluhan sesak dirasa semakin berat, sehingga pasien tidak dapat melakukan aktivitasnya. Selain itu, pasien juga batuk tidak berdahak secara 3 hari sebelum masuk rumah sakit, dan kedua kaki pasien bengkak sejak 3 minggu yang lalu. Riwayat hipertensi, diabetes mellitus, asma bronkial disangkal oleh pasien. Riwayat kolesterol dan asam urat tidak diketahui pasien. Mungkin segitu aja materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Ya baik, sekian pemaparan dari kami kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Interupsi. Iya Mila. Iya, sebelumnya perkenalkan, saya Mila Amalia, izin bertanya kepada kelompok mengenai manifestasi klinis pada penyakit gagal jantung. Nah, ini kan jadi dijelaskan kalau misalkan yang gangguan itu jantung kiri atau jantung kanan, itu kan manifestasi klinisnya itu beda-beda. Nah, yang menyebabkan kenapa dia tuh bisa beda gitu antara jantung kiri dan jantung kanan gitu. Itu. Terima kasih.
Iya, Mila, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ditampung dulu ya, Bu, pertanyaannya untuk 3 pertanyaan pertama. Selain Mila, apakah teman-teman ada yang memiliki pertanyaan lagi? Interupsi, mohon izin bertanya. Iya, Nabila. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya Nabila Finka, izin bertanya kepada kelompok Melin dan teman-temannya pada bagian epidemiologi yang berdasarkan diagnosis atau gejala, di mana Provinsi Jawa Barat itu kan lebih banyak ya dari Jawa Timur. Nah, itu kenapa gitu? Kok bisa Jawa Barat yang paling banyak? Apa penyebabnya? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Baik teman-teman, selain Mila dan Nabila Finka, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya selain Mila dan Nabila Finka? Interupsi kelompok. Iya, Hanifa. Di sini saya Firda, maaf. ya. Suaranya mirip. Ya. Di kasus ini apakah ada pencegahan yang bisa dilakukan oleh seorang fisioterapi dalam menangani kasus ini? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih kelompok. Terima kasih Firda atas pertanyaannya. Baik, Ibu. Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nabila Finka ya, Bu. Kalau kurang-kurang mohon ditambahkan atau diperbaiki ya, Bu. Baik, Nabila, untuk pertanyaannya itu, pada bagian epidemiologi berdasarkan diagnosis atau gejala, kenapa lebih banyak penderita gagal jantung di Jawa Barat daripada di Jawa Timur? Kalau menurut pandangan saya sendiri, itu kenapa gagal jantung kan berasal dari diri kita sendiri ya. Dapat disebabkan tadi seperti, mungkin boleh di-share screen, Giska. Kalau pendapat saya, kenapa lebih banyak yang ada di Jawa Barat daripada di Jawa Timur? Kita ketahui sendiri Jawa Barat itu kan merupakan ini ya, dekat sama Jakarta, terus dikenal juga sebagai Jawa yang lebih maju daripada Jawa-Jawa yang lainnya. Hal tersebut menurut saya menyebabkan terjadinya aktivitas yang lifestyle dari orang itu tersebut, seperti lifestyle yang suka bergadang karena lebih sibuk, kemudian makan makanan yang tidak memenuhi gizi untuk tubuh, kemudian minum-minuman yang tidak baik seperti alkohol, seperti itu kan kita ketahui di Jawa Barat dan di daerah kita sendiri kan banyak yang melakukan lifestyle yang buruk seperti itu. Sehingga menurut saya kenapa di Jawa Barat itu lebih banyak daripada Jawa Timur, karena lingkungan sekitarnya itu mempengaruhi kehidupan dari orang-orang yang tinggal di Jawa Barat. Jadinya karena gaya hidup yang tidak sehat tersebut menyebabkan penderitanya dari gagal jantung ini lebih banyak daripada Jawa-Jawa yang lain. Gitu. Mungkin dari teman lain ada yang ingin menambahkan atau dari Bu Nur ingin dikoreksi, Bu, mungkin. Apakah cukup, Nabila? Ya, berarti
mengapa Provinsi Jawa Barat itu lebih baik, itu sebenarnya pengaruh dari kehidupan kita juga kali ya. Iya, kalau menurut saya seperti itu. Kan kita ketahui juga kita sendiri, berkata dari kita sendiri, kita kehidupannya mungkin kurang sehat, sehingga kan dari gaya hidup itu mempengaruhi keadaan jantung kita kan. Makanya lebih banyak penderita gagal jantung di daerah yang lebih maju lah istilahnya seperti itu. Iya, cukup bagus jawabannya. Ini kan epidemiologi kan ini juga kan berdasarkan penelitian juga kan, tidak dapat angka ini kan dari laporan juga kan. Jadi ini mungkin memang dari gaya hidup seperti itu, kemudian pola makan, mungkin kalau di Jawa Barat sukanya yang pedas-pedas gitu kan, atau yang asin-asin gitu kan. Kemudian apalagi seperti aktivitas juga, Jawa Barat kan daerahnya mungkin lebih cenderung dingin ya. Kemudian aktivitasnya mungkin kurang, sehingga daya kerja otot jantungnya itu kurang ekstra seperti itu. Kemudian ya kebiasaan alkohol juga sepertinya memang ada terkadang adat istiadat atau kebiasaan suatu suku yang terkadang menjadikan alkohol suatu adat yang istilahnya termasuk wah gitu. Namanya saat pesta harus ada alkohol gitu kan. Dan yang terakhir kurang olahraga, untuk kebiasaan hidup sehatnya juga kurang. Mungkin masyarakat menganggap pergi ke sawah itu sudah olahraga seperti itu, padahal ke sawah atau bekerja yang mengeluarkan keringat itu belum tentu olahraga. Yang namanya olahraga atau yang namanya olahraga dengan aktivitas fisik itu kan berbeda. Aktivitas fisik memang fisiknya seseorang tersebut memang bekerja, tetapi jantung dan parunya belum tentu terpacu atau terlatih gitu. Tetapi kalau dengan olahraga itu kan ada timingnya, ada pemanasannya, ada intinya, ada cooling down-nya. Jadi otot jantung dan paru itu bekerja ekstra. Seperti itu yang namanya olahraga. Jadi sudah hampir tepat jawabannya. Dan yang paling apanya itu yang mendasar itu ya pola hidup tadi seperti itu, dan berdasarkan penelitian dari biasanya entah dari dinas atau dari mana gitu ya, laporan seperti itu. Bagus, bisa dilanjutkan yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu atas tambahannya. Ya, interaksi saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Firda ya, terkait penata laksanaan fisioterapi itu sendiri. Berdasarkan website yang saya ambil, itu sebenarnya untuk penata laksanaan gagal jantung itu sendiri ada 3 terapi yang bisa dilakukan, yaitu terapi segera, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk terapi segera ini biasa dilakukan di UGD, yaitu dengan mengobati gejala, memperbaiki oksigenisasi jaringan, memperbaiki hemodinamik pasien, menghentikan proses kerusakan jantung dan ginjal, mencegah terjadinya tromboemboli, minimalisasi lama perawatan intensif. Kemudian untuk terapi jangka menengah itu biasanya dilakukan di ruang perawatan biasa, di mana dengan tujuan yaitu stabilisasi pasien, memulai terapi medikamentosa yang dapat diberikan pada pasien dengan
Gagal jantung disesuaikan dengan kondisi hemodinamik serta adanya kondisi komorbiditas lainnya. Kemudian identifikasi penyebab dan komorbiditas. Sedangkan untuk terapi jangka panjang, itu merencanakan strategi jangka panjang, yaitu kontrol pasca rawat dalam 7-10 hari, dilanjutkan kontrol rutin setiap bulan. Kemudian optimalisasi dosis obat, baik untuk jantung maupun kondisi komorbid pasien. Kemudian atasi faktor risiko seperti menghindari merokok dan minum alkohol, jaga berat badan agar indeks massa tubuh selalu kurang dari 25. Kemudian perbaikan kualitas hidup dan kelangsungan hidup atau rehabilitasi jantung. Nah, dalam terapi ini dilaksanakan oleh beberapa tenaga kesehatan seperti kardiologis, perawat spesialis jantung, fisioterapis, ahli gizi, psikolog, spesialis kedokteran fisik, dan rehabilitasi. Apakah terjawab, Firda? Iya, terjawab kelompok. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali atas pertanyaan. Mungkin dari Ibu Nur bisa menambahkan jika kurang. Terima kasih. Baik, tadi yang ditanyakan bagaimana pencegahannya ya atau tindak lanjutnya. Ya, kalau untuk stadium awal biasanya memang yang bisa melakukan tindakan itu hanya dari pihak dokter atau UGD. Kemudian jika memang sudah kondisinya sudah stabil, itu memang bisa dilakukan perawatan rawat jalan, yaitu dengan pengobatan rutin, yaitu medikamentosa itu maksudnya pengobatan rutin. Nah, nanti biasanya itu kan ada gejala itu biasanya pasiennya ada gejalanya mudah lelah, mudah sesak, jalan berapa meter sudah sesak atau lelah, kemudian bawaannya lemah seperti itu. Nah, disinilah nanti peran fisioterapi. Kita bisa memberikan latihan-latihan sesuai dengan kondisi pasien, kemudian penghitungan latihannya nanti juga ada berdasarkan MET, itu ada rumusnya nanti. Jadi pada pasien gagal jantung ini biasanya kita memang harus sangat hati-hati sekali, dan memang pada fase yang sudah stabil biasanya kita bisa baru ikut andil seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan di ruang ICU atau ruang perawatan jantung juga ada fisioterapi khusus seperti itu. Nah, tapi biasanya itu juga fisioterapinya harus sudah yang terlatih seperti itu ya. Ya, bagus. Lanjutkan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Ya, saya izin coba menjawab pertanyaan dari Mila ya. Pertanyaannya itu kenapa manifestasi klinis gagal jantung kiri dan juga gagal jantung kanan itu berbeda? Menurut saya yaitu pada manifestasi klinis gagal jantung kanan dan kiri itu berbeda, yaitu pertama dari gejalanya, dan juga gagal jantung sebelah kanan itu biasanya terjadi karena pasien sebelumnya sudah pernah mengalami
gagal jantung pada jantung kiri. Dan juga sedangkan gagal jantung sebelah kiri adalah kondisi di mana ventrikel kiri tidak mampu memompa darah dengan baik seperti biasanya. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Iya, kemudian saya mohon izin untuk menambahkan jawaban dari Jihan. Kan kita ketahui sendiri jantung itu merupakan organ vital yang fungsinya itu untuk memompa darah ke seluruh tubuh ya dan memenuhi suplai-suplai untuk jaringan-jaringan yang ada di tubuh kita. Tapi kita ketahui juga jantung itu kan ada bagian jantung kanan dan bagian jantung kiri yang dimana jantung bagian kanan itu memiliki fungsi untuk memompa darah yang berasal dari tubuh ke paru-paru untuk terjadinya pertukaran oksigen. Kemudian juga untuk jantung bagian kiri itu kan memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dari fungsinya aja kita udah lihat ada bedanya ya, Mila, antara bagian kanan dan bagian kiri. Terus ketika terjadi kegagalan jantung atau penyakit istilahnya, itu kan karena arah suplainya juga beda, makanya manifestasi klinis yang kita sebutkan tadi itu berbeda-beda. Seperti kalau gagal jantung kiri itu kan terjadi saat bilik kiri jantung tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh, yang akibatnya adalah darah yang telah kaya dengan oksigen di paru-paru menumpuk sehingga terjadi penumpukan pembuluh darah di darah paru-paru. Kemudian pada jantung kiri itu karena tidak mampunya memompa darah yang berasal dari tubuh ke paru-paru, akibatnya terjadi penumpukan darah di pembuluh balik yang membuat penumpukan cairan di berbagai area tubuh seperti kaki, perut, dan bagian-bagian tubuh lainnya. Oleh perbedaan fungsi suplai dari jantung tersebut, menurut kami makanya terjadilah atau bisa dikatakan ada manifestasi klinis yang berbeda antara jantung kanan dan jantung kiri. Seperti jantung kiri yang tadi disebutkan adanya edema pulmo, dispnea, wheezing, mudah lelah. Terus pada jantung kanan ada eodem dipen, kemudian hematomegali, asites, dan distensi vena jugularis atau adanya bendungan pada vena jugularis seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Karena fungsinya berbeda, fungsinya sama untuk mensuplai darah ke bagian-bagian tubuh, namun kan ada spesifikasinya untuk seluruh tubuh maupun paru-paru tadi. Makanya karena perbedaan itulah yang membuat manifestasi klinisnya bisa berbeda. Mungkin Bu Nur bisa mengkoreksi atau menambahkan. Sekiranya begitu, Mila, jawaban dari kelompok kami apakah cukup menjawab? Ya, jawabannya Mei, cukup sudah. menjawab. Ya, jawabannya bagus. Memang jantung kiri dan jantung kanan kenapa gejalanya berbeda? Ya pasti beda. Ya sesuai dengan yang dijelaskan Melin tadi, bahwa jantung kiri dan jantung kanan kan memang beda fungsinya. Yang satu memompa, mengeluarkan darah yang sudah banyak mengandung oksigen ke seluruh tubuh, kemudian yang dari tubuh balik lagi melalui aliran darah balik atau vena ke bagian yang satunya lagi yang sudah tidak mengandung oksigen seperti itu atau sedikit oksigen. Jadi ya memang pasti berbeda sesuai dengan fungsinya. Makanya gejalanya pun berbeda. Ya, bagus, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman yang lainnya, silakan. Baik, terima kasih Bu atas koreksinya. Teman-teman yang lain selain Mila, Nabila, dan Firda tadi, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Izin bertanya.
Ya, Zaid. Ya, kan tadi di etiologi ada aterosklerosis penyumbatan gitu. Izin bertanya, untuk aterosklerosis itu terjadinya apa hanya karena ada lemak yang lewat terus numpuk di pembuluh darah atau bagaimana gitu? Karena kan aterosklerosis bisa banyak akibatin penyakit juga selain ini kan, kayak kemarin jantung koroner gitu-gitu. Itu apakah kita hanya ada misalnya terlalu banyak kolesterol jahat terus dia cuma menyumbat atau justru ada luka di pembuluh darahnya gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Zaid atas pertanyaannya. Selain Zaid, teman-teman apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain untuk ingin bertanya, saya izin mencoba menjawab pertanyaan dari Zaid ya Ibu. Kurang lebihnya saya mohon dikoreksi nanti. Untuk pertanyaan Zaid, pertama-tama kan kita ketahui arteriosklerosis itu adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah dari arteri yang diakibatkan oleh penumpukan plak dan pada dinding pembuluh darah. Dari pengertiannya aja udah kita tahu. Kayak pertanyaan Jai tadi, apakah cuma gara-gara kolesterol jahat, lemak-lemak itu? Kalau dari pengertian-pengertian yang saya baca dari sumber-sumber seperti Halodoc, dan lain-lain juga, menurut saya ya karena akibat adanya kolesterol jahat, lemak, dan plak tadi, sehingga yang menempel pada dinding pembuluh darah sehingga terjadi penyempitan. Penyempitan itu bukan yang kayak menggembung keluar gitu, jadinya ke dalam, sampai ke dalam, seperti yang pernah dijelaskan oleh Bu Zahra ya. Plaknya itu menumpuk dan membuat jalan pada arteri tersebut menjadi menyempit. Terus kenapa jadi bisa, kan itu bisa nyebabin kayak jantung koroner, serangan jantung gitu-gitu ya. Kalau menurut kami kenapa bisa, ya karena penyebabnya sama-sama dari penumpukan plak yang terjadi pada pembuluh darah atau pada arteri. Seperti itu menurut kami. Selain itu, untuk arteriosklerosis juga bukan hanya terjadi pada jantung, namun banyaknya terjadi pada jantung. Karena kan seperti yang kita ketahui tadi, arteriosklerosis itu penumpukan plak yang ada pada saluran arteri kan, atau saluran peredaran darah, sehingga bisa terjadi di bagian seperti otak, tungkai, dan ginjal. Namun yang banyak kita ketahui itu ini pada jantung. Apakah menjawab, Zaid? Iya, cukup. Terima kasih kelompok. Ya Ibu, mungkin jawaban saya bisa dikoreksi. Sudah tepat. Cuma saya nambahkan aja, kenapa lemak itu bisa berdiam dia di arteri gitu kan? Ya karena tadi itu, karena jarang olahraga atau tidak ada aktivitas yang memacu jantung sehingga lemak tadi yang di arteri itu tidak hancur seperti itu. Jadi jika ada kegiatan aktivitas yang bisa meningkatkan daya pacu jantung, itu lemak itu bisa
terkikis seperti itu. Jadi bisa hancur dengan aktivitas yang menguatkan otot-otot dasar jantung sehingga tidak terjadi penumpukan. Jadi dengan jika seseorang sudah memiliki riwayat kolesterol tinggi, kemudian kurang beraktivitas dan tidak minum obat, ya sudah siap-siap saja itu penumpukan lemak itu akan banyak terjadi. Nah dan di mana ya suatu saat nanti dia akan terjadi penyumbatan sehingga ya terjadilah gagal jantung atau stroke gitu karena ada penyumbatan tadi. Memang penyumbatannya bukan karena pembengkakan seperti yang dijelaskan. Penyumbatan itu ya seperti itu, jalan raya yang ada sesuatu yang menutupi jalan seperti itu, sehingga jadi sedikit aliran darah yang bisa lewat, sehingga kadar oksigen untuk lewatnya kadar oksigen melalui darah akhirnya berkurang. Nah, tergantung arteri sebelah mananya seperti itu. Nanti jika dia di arteri jantung sebelah kiri, nah berarti ya manifestasinya ya gangguan jantung kiri seperti itu. Sudah cukup bagus jawabannya. Itu di kolom chat ada ya. Silakan dibaca. Terima kasih. Ibu. Terima kasih atas tambahannya, Bu. Kemudian izinkan saya untuk membacakan pertanyaan dari Putri Nabila. Izin bertanya. Sebentar. Izin bertanya, Ibu dan kelompok. Jadi adik saya kan habis vaksin Pfizer kemarin. Nah, gejala yang dirasakan oleh adik saya itu adalah pusing dan sakit pada dada. Itu kira-kira kenapa ya? Apakah ada gangguan pada jantung atau bagaimana ya? Terima kasih. Saya izin mencoba berpendapat ya, Bu. Nabila, saya mohon izin untuk menjawab, dan Ibu mungkin jawaban saya nanti saya mohon untuk dikoreksi. Kalau menurut saya, kita ketahui COVID ini kan adalah virus baru yang kita semua juga masih kebingungan gimana cara ngatasinya, gimana nyembuhinnya, gimana cara ngindarin benar-benar biar kita nggak kena. Terus kan adalah keluar vaksin, ada Pfizer, Moderna, Sinovac, AstraZeneca, dan lain-lain. Terus vaksin ini kan ibaratnya kita dimasukkan ini ya, disuntikan ke tubuh kita dari mRNA virus tersebut untuk dikenali dari tubuh kita. Vaksin tersebut kan masuk tuh, ada berkas-berkas dan data-data dari si virus COVID tersebut. Terus kenapa adik saya jadi sakit kepala, terus dadanya sesak, atau nyeri pada dada, sakit pada dada. Menurut saya karena itu respon tubuh terhadap luaran atau gimana gitu ya, atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita mengeluarkan respon untuk melawannya nih, kayak kepala jadi pusing kan, karena ada penelitian yang menyebutkan juga bahwa memang vaksin Pfizer itu akan memberikan efek samping seperti mudah lelah, gangguan neurologis, nyeri dada, dan beberapanya menimbulkan sakit kepala. Jadi menurut saya kenapa ada nyeri dada, sakit kepala itu ya karena respon dari tubuh kita aja, karena ada benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh. Dan menurut saya itu tidak ada gangguan pada jantung, karena memang respon umum dari imun tubuh kita aja untuk mencerna informasi dari virus COVID melalui vaksin tersebut. Mungkin teman-teman kelompok ada yang menambahkan, dan Bu Nur boleh dikoreksi. Instruksi, Bu. Ya, sedikit menambahkan, mengutip dari satu platform kesehatan yaitu BetLife, emang benar salah satu efek samping vaksin tersebut itu nyeri dada, apalagi saat berbaring gitu ya. Nah, bisa jadi kondisi ini tuh salah satu tanda dari penyakit, bukan hanya penyakit
decompensation cordis, tapi juga bisa myokarditis atau perikarditis. Nah, memang benar apa yang dikatakan oleh Melin gitu ya, kalau misalkan vaksin itu efek sampingnya itu bermacam-macam gitu. Tergantung respon tubuh si penerimanya aja, dan jikalau memang berkepanjangan lebih baik segera dibawa ke dokter dan segera diobati, karena kita tidak tahu ya, vaksin itu kan adalah virus yang virus yang dimasukkan ke dalam tubuh kita gitu loh, agar virus itu bisa beradaptasi sama tubuh kita gitu, biar kita bisa menerima mereka gitu, supaya kita nggak terkena virus itu. Itu sih paling tambahan dari saya. Mungkin dari Bu Nur bisa mengkoreksi dan menambahkan. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Mungkin rekan yang lain ada masukannya. Di sini kan kita diskusi biar sama-sama. Ya, jawabannya tadi Melin dan siapa tadi yang bantu satu lagi sudah benar. Vaksin itu memang kan semacam virus yang dilemahkan. Ya. Jadi ya wajar-wajar saja seseorang jika setelah divaksin itu gejalanya beda-beda. Jadi ada yang ngantuk, ada yang pusing, ada yang mual, ada yang sesak. Makanya sebelum divaksin itu kan di anamnesa dulu dan di screening dulu. Ada tidak riwayat penyakit ini, ada tidak riwayat penyakit itu, seperti itu kan. Kemudian suhu tubuh diukur, tensi diukur. Sama seperti putri saya itu berdua kemarin pas vaksin, itu beda keduanya. Dan mereka secara fisik juga beda. Kemudian dari golongan darah juga beda, seperti itu. Dan setelah vaksin memang berbeda juga reaksinya. Putri saya yang pertama setelah vaksin tidak ada gejala apa-apa, biasa-biasa saja. Makan biasa, tidur biasa. Tetapi putri saya yang nomor 2, itu bawaannya ngantuk aja pulang dari vaksin. Waktu itu kami vaksin di Kebonjeruk jam 11, sampai di rumah jam 12, putri saya langsung tidur sampai maghrib, itu tidak ada bangun. Saya sampai khawatir gitu kan. Akhirnya saya bangunkan, kenapa? Enggak ada Bu, ngantuk aja katanya, seperti itu. Jadi memang beda-beda, karena itulah reaksi dari virus yang dilemahkan masuk ke tubuh kita. Disitulah imun kita bekerja, apakah bisa meminimalisir efeknya atau tidak, seperti itu. Ada terkadang malah ada juga yang pingsan, ada yang demam, apalagi yang Pfizer nih ya, teman saya juga ada mengatakan memang lebih ini dibanding Sinovac. Kalau Sinovac masih ringan. Teman-teman saya yang fisioterapi yang baru vaksin booster yang ketiga Moderna itu lebih kuat lagi katanya malah. Saya juga jadi ini juga nanti mau vaksin apa gitu. Jadi yang jelas untuk jawaban si Putri Nabila tadi ini, apakah ada gangguan pada jantung atau bagaimana? Ya, jika memang sebelum vaksin tidak ada gejala apa-apa sih, berarti insya Allah tidak ada gangguan jantung. Itu hanya proses reaksi tubuh dalam menerima sesuatu yang baru di dalam tubuhnya, seperti itu. Jadi, tapi sekarang sudah tidak ada gejala itu mungkin lagi ya, mungkin hanya sementara. Tetapi jika itu berkelanjutan, mungkin perlu dikonsultasikan ke dokter, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu atas tambahannya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
kepada kami atau Ibu Nur. Mungkin jika tidak ada yang bertanya lagi, kami cukupkan presentasi dan tanya jawab dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dan kami jawab dapat membawa manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih kepada Ibu Nur yang sudah mengoreksi dan menambahkan kekurangan-kekurangan dari kelompok kami. Kami dari kelompok 6 undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya akan berikan sedikit bahan. Tapi kalau di kardiopulmoner memang saya tidak terlalu mendalami, nanti bisa kita pelajari bersama ya. Baiklah, terima kasih atas diskusinya tadi. Mudah-mudahan bisa menambah bahan ini yang bisa dipelajari. Ini saya akan sedikit mengupas masalah gagal jantung ya, atau dekompensasi kordis. Bentar. Di sini juga saya tidak terlalu menguasai, hanya saja karena sudah ada pengalaman di medis, jadi saya sedikit banyaknya bisa menjelaskan apa itu gagal jantung. Nah, inilah gambaran anatomi jantung kita secara normal. Dari gambaran sini kan waktu anatomi adik-adik sudah mempelajari semua, yang mana aorta, kemudian arteri pulmonalis ini fungsinya apa, selandia kiri, bilik kiri, arteri kiri, seperti itu ya. Jadi jika kita sudah mengerti akan fungsi-fungsi ini, inilah hubungannya dengan yang tadi ditanyakan oleh teman-teman, mengapa gejalanya beda antara masalah pada jantung masalah jantung bagian kiri dengan jantung bagian kanan, karena memang fungsi dari secara anatominya itu berbeda, katup-katupnya pun berbeda fungsinya, seperti itu. Nah, seperti ini dia ventrikel kiri, yang mana dia memompa darah yang
kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Sementara bagian kanan itu menerima yang darah dari anggota tubuh yang sudah kadar oksigennya sedikit, seperti itu. Nah, ini gambaran yang jantungnya bermasalah, terjadi dilatasi ventrikel. Ini jadi terjadi kegagalan dalam memompa kadar darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Seperti itu. Nah, ini secara teorinya nanti bisa dibaca. Ini kan terjadi saat jantung gagal memompa darah dalam jumlah yang memadai atau yang mencukupi, seperti itu. Atau jantung dapat bekerja dengan baik hanya bila pengisian dinaikkan. Nah, untuk saat ini gagal jantung kongestif itu adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa darah yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan jaringan akan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, makanya inilah yang membuat rasa tubuh pasien yang mengalami masalah jantung itu merasa mudah lelah, seperti itu. Karena apa? Ya karena ini tadi, jantung yang darah yang dipompa oleh jantung tersebut tidak memenuhi kadar yang dibutuhkan oleh seluruh tubuh. Sementara tubuh kita membutuhkan darah yang mengandung oksigen yang banyak, sementara oksigennya sedikit. Nah, jadi kalau sudah kekurangan oksigen itu kan bawaannya kita sesak, lemah, seperti itu. Jadi istilah gagal jantung sering juga terjadi gagal jantung sisi kiri atau gagal jantung sisi kanan, seperti tadi ya. Tergantung letak masalahnya di mana gitu. Dan resiko ini juga meningkat pada lanjut usia karena ya adanya penurunan fungsi ya akibat penuaan ya, karena semakin bertambah usia kan ini kita kan berkurang elastisitas otot, kekuatan otot, seperti itu. Jadi gagal jantung ini juga apabila disertai dengan penyakit lain seperti hipertensi, kemudian ada masalah pengerasan pada katup jantung, atau kardiomiopati, masalah pada otot jantung ya. Terus gagal jantung juga dapat menjadi kondisi akut dan berkembang secara tiba-tiba menjadi miokard infark. Kemudian gejala-gejalanya juga banyak. Nih, gejala yang khas itulah seperti tadi sesak nafas saat istirahat. Kalau sesak nafas saat istirahat ini berarti ini sudah lumayan berat. Biasanya sih saat beraktivitas, kemudian mudah kelelahan, kemudian edema tungkai. Nah, itu seperti yang tadi dipaparkan kelompok tadi, ada pembengkakan ya, edema ini pembengkakan pada tungkai. Dan tanda-tanda yang lainnya juga ada takikardi, takipneo, ronki pada paru, efusi pleura, seperti itu. Kemudian peningkatan tekanan vena jugularis, edema perifer nih, bengkak-bengkak pada jari-jari, bisa juga. Terus gejala-gejala objektif saat istirahat, kardiomegali,
atau terjadinya pembengkakan pada jantung. Ini biasanya dari hasil ronsen bisa ditengok. Kemudian suara jantung. Ini saat istirahat ini ya. Dan adanya abnormalitas dalam gambaran ekokardiografi atau EKG. Seperti itu. Nah, ini manifestasi klinisnya. Ini tadi juga adik-adik udah menjelaskan juga ya. Tampilan klinis yang dominan ada edema perifer, itu gejalanya sesak napas, kelelahan, mudah capek. Tandanya ada, ini bisa dibaca ya, hepatomegali, asitesis bendungan, kemudian edema paru, sesak napas, ada ronki basah, halus atau basah kasar di paru, ini istilah medisnya ya. Masuk kardiogenik atau gejala low output. Nah, ini biasanya bisa menyebabkan gejalanya penurunan kesadaran, lemah, terus akral perifer dingin. Biasanya ada jari-jari tangannya dingin gitu kan. Nah, contohnya aja kalau mau ujian itu kan stres, dingin tangannya, itu bukan gejala jantung, tapi karena ada rasa tingkat stres yang tinggi, akhirnya terjadilah seperti ini. Terus tekanan darah yang sangat tinggi bisa menyebabkan gagal jantung hipertensi. Terus gagal jantung kanan, ini gejalanya sesak nafas dan mula lelah. Kita lanjutkan ya. Terus, nah gagal jantung itu sendiri apabila dibiarkan atau tidak dirawat atau diobatin, itu memang bisa menyebabkan kematian. Seperti itu. Makanya kalau ada pasien yang mengeluh dadanya sakit, kemudian sesak, memang sebaiknya dibawa ke UGD. Nah, nanti di sini diberikan resusitasi, dibantu. Nah, ini secara epidemiologinya 20 juta pasien di dunia meningkat seiring bertambah usia. Dan mengenai pasien usia lebih dari 65 tahun sekitar 6-10%. Ya. Lebih banyak mengenai laki-laki dibanding dengan wanita. Kemudian etiologinya ini ada beberapa, bisa karena kelainan otot jantung. Kemudian bisa nih yang ditanyakan tadi aterosklerosis koroner, bisa karena hipertensi sistemik, bisa karena peradangan dan penyakit miokardium degeneratif. Kemudian bisa karena penyakit jantung lainnya. Nah, ini bisa menjadi salah satu penyebab dari gagal jantung tersebut. Dan ada juga karena faktor sistemik, biasanya juga karena ada hipoksi dan anemi, kadar Hb rendah, seperti itu. Kemudian klasifikasi, nah klasifikasi kan pembagiannya itu pertama ya sesuai lokasi, ini tadi gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan. Dapat terjadi salah satunya saja, ataupun bisa juga terkena dua-duanya, seperti itu. Fungsi bisa karena gagal jantung karena fungsi gangguan fungsi ya, fungsi sistolik atau fungsi diastolik. Nah ini pokoknya dicek tensinya, 100/20/110. Berarti diastoliknya yang bermasalah. Kadang ada pasien tensinya 150/80, di bawah pernya bagus, diastoliknya bagus, sistoliknya tinggi. Nah, ini salah satu contoh gangguan fungsi. Berarti memang ada masalah gangguan fungsi di jantung. Kemudian bisa karena klasifikasi sakit jantungnya karena volume darah yang dipompanya. Nah,
low output, dan high output. Bisa jadi karena gagal jantung karena yang dipompa keluar dari jantung tidak memenuhi kebutuhan, atau high output itu dalam keadaan anemia, meskipun volume darah yang dipompa itu mencukupi, tapi karena tingginya kebutuhan metabolisme, zat yang dibawa oleh darah masih tidak mencukupi. Ya, seperti tadi, dia sudah cukup darahnya, tapi karena dia anemia, HB-nya rendah, tetap tidak mencukupi. Seperti itu. Nah, kemudian manifestasi klinisnya, ini contohnya tadi ada sesak, mudah lelah, berkeringat banyak walaupun tidak bekerja, kemudian terbangun di malam hari karena sesak, nyeri dada, bengkak daerah kaki, dan ketidaknyamanan di perut atas bagian kanan. Nah, untuk pemeriksaannya ini biasanya bila pasien berumur lebih dari 40 tahun, ada riwayat keluarga dengan penyakit jantung, kemudian ada gangguan kolesterol, nah, kemudian pada pemeriksaan fisik ada jugular venous pressure, kemudian batas jantung dan bunyi jantung itu bisa dilakukan pemeriksaan jika sudah berumur 40 tahun dan ada riwayat keluarga. Nah, pemeriksaan labor itu bisa dilakukan misalnya kolesterol, gula darah, kadar kreatinin, seperti itu, sesuai yang ada di rumah sakitnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan EKG, ronsen, dan ekokardiografi bila diperlukan. Nah, untuk kriteria diagnosisnya, ini menurut Framingham, seseorang dikatakan gagal jantung bila memiliki 2 kriteria mayor atau 1 kriteria mayor. Dengan kriteria minor yaitu ini ada terjadi kriteria mayor itu apabila terjadi paroksimal nocturnal dyspnea, yang seperti yang dijelaskan tadi, ada kardiomegali, ada edema paru. Kemudian kriteria minor ini ada pembengkakan kedua kaki, kemudian sesak, pembesaran hati, efusi pleura. Nah, ini nanti dari hasil pemeriksaan medis bisa dibedakan seperti itu. Nah, sementara tingkat keparahan gagal jantung seseorang ini bisa dibagi kelasnya menurut NIHA. NIHA ini New York Heart Association ya. Ini kelas 1-nya tidak ada keterbatasan dari aktivitas fisik. Aktivitasnya biasa dan tidak menimbulkan gejala. Itu biasanya pasiennya sudah tahu, oh orang tua saya punya riwayat sakit ini. Kemudian setelah diperiksa, oh iya tensinya tinggi, kemudian di ronsen ada pembesaran jantung sedikit, tetapi tidak ada keterbatasan dari aktivitas fisik. Kemudian untuk kelas 2-nya ada sedikit keterbatasan, namun masih bisa ditolerir. Misal baru nyapu sedikit, sudah sesak, ya sudah dibawa istirahat. Kemudian yang paling berat biasanya naik tangga, kemudian berdebar-debar jantungnya, ini kelas 2-nya. Kemudian yang kelas 3-nya ada keterbatasan aktivitas fisik secara signifikan dan lebih nyaman saat beristirahat. Kemudian yang kelas 4-nya ini yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik sama sekali. Bila beraktivitas, keluhan akan semakin berat. Berarti sudah tingkat yang kronisnya ya. Nah, kemudian apa aja sih yang bisa diberikan kepada
pasien gagal jantung ini, kita kalau udah dengar gagal jantung, udah pikirannya udah nggak akan lama nyawanya, seperti itu ya. Nah, di sini terapi medikamentosa atau obat yang bisa diberikan yaitu 3 bagian. Yang pertama diuretik untuk meringankan beban jantung dan mengurangi timbulnya bengkak. Kemudian yang kedua jenis obatnya itu B blocker. Ini tujuannya untuk mengurangi beban jantung juga dan dilatasi pembuluh darah. Ini contoh obatnya sudah ada di sini. Kemudian pemberian agen inotropik untuk menstimulasi kelainan jantung. Ini nama obatnya digoxin. Ini harus resep dokter ya. Nah, ini prinsip yang harus kita lakukan pada pasien. Ini juga bisa perawat juga seperti ini juga, fisioterapi juga seperti ini. Jadi supaya apa yang kita berikan itu nanti bisa mencapai tujuan dan tidak salah pemberian intervensi seperti itu. Ini yang pertama kita harus mengkaji dulu, kita anamnesa, kita kumpulkan data. Usianya sudah 40 ke atas, wajar seperti itu. Kemudian jenis kelamin laki-laki, ya memang tingkatnya lebih banyak dibanding perempuan. Sukunya, oh iya orang Sunda rupanya. Kemudian agama, pendidikan, pekerjaan, seperti itu. Nah sekarang yang kedua riwayat penyakit. Nah, apa keluhannya? Ya nih saya mudah lelah, baru aja ini nyapu gitu. Udah terasa sesak, itu capek, seperti itu. Nah, kemudian baru, berarti itu masalahnya. Baru kita tanyakan, gimana sih riwayatnya penyakitnya itu? Seperti itu. Nah, nanti baru pasien cerita, oh iya 3 bulan yang lalu saya sudah mulai sesak-sesak. Awalnya sih saya buat istirahat, hilang. Tapi kok sekarang rasanya nggak bisa lagi gitu. Awalnya cuma terasa capek, sekarang udah ditambah sesak, dibawa istirahat juga sudah tidak berkurang juga. Nah, ini udah perlu pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Nah, kita tanya, dulu punya penyakit yang lain enggak gitu. Oh iya, dulu saya darah tinggi pernah 200 per sekian gitu. Kemudian minum obat dan sekarang enggak lagi. Nah, berarti kan si pasien tidak hipertensi yang tidak terkontrol seperti itu. Nah, kemudian obat apa aja yang setelah diminum? Udah obat ini, tapi karena keluhan sudah tidak ada lagi, saya tidak minum lagi gitu kan. Nah, rupanya baru beberapa bulan ini kambuh kembali. Jadi dari sini nanti kita bisa mengetahui apakah memang ada gangguan gagal jantung pada pasien ini, seperti itu. Kemudian kita tanyakan bagaimana keluarga, apakah ada keluarga menderita penyakit yang sama atau ada yang meninggal mendadak seperti itu atau kena stroke. Kemudian riwayat pekerjaannya apa? Oh, dia kuli panggul, kemudian suka merokok, seperti itu. Jadi ini bisa menjadi pemacu juga. Kemudian barulah kita lihat pernapasannya seperti apa. Oh, dia agak berat napasnya gitu. Kemudian kita periksa denyut nadinya. Kemudian dia datang tuh merintih nggak sih atau merasa wajahnya tuh lemas atau gimana, seperti itu. Bladder ini bisa kita tanyakan. Kemudian ada nggak mual, muntah, penurunan nafsu makan,
Nah, biasanya sakit jantung ini juga ada penurunan berat badan biasanya ya. Kemudian tulang ini biasanya bone tulang ya. Kemudian terjadi kelemahan, kelelahan, dan ada terjadi masalah psikososial. Ini bisa kita tanyakan di mana, ada apa ya sama saya nih? Apa jantung saya normal nggak sih? Gitu. Atau dia menjadi suka marah seperti itu. Atau bisa jadi masalahnya ini muncul karena ada masalah di keluarga atau pekerjaan atau kesulitan ekonomi dan lain-lain. Jadi itu bisa kita gali nanti untuk mengetahui apa menjadi penyebab atau masalah dari si pasien. Nah, dari sini nanti baru kita bisa memberikan intervensi. Nah, jika memang diagnosa dari dokter, kan si pasien sudah kita sarankan nih, Ibu EKG ya, atau periksa yang lain-lainnya. Ternyata diagnosa dari dokter itu ada penurunan curah jantung yang berhubungan dengan perubahan kontraktilitas miokardia. Nah, ini intervensi yang bisa dilakukan, tujuannya apa yang bisa diberikan oleh dokter dan kita sebagai fisioterapi gitu. Kalau ini biasanya yang awalnya sih ini kita bisa baca tujuannya itu curah jantung mencukupi kebutuhan individu. Kemudian kriterianya, intervensinya berupa auskultasi nadi apika dan mengkaji frekuensi irama jantung. Kemudian rasionalnya mengetahui terjadinya takikardi meskipun pada saat istirahat. Seperti itu. Ini masih secara medis ya. Kemudian biasanya lihat kulitnya, biasanya tuh di ujung-ujung tangan itu biasanya pucat gitu, ada sianosis. Jika memang sudah ada terjadi itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa memang ada kelainan pada jantung. Kemudian bisa diberikan oksigen tambahan apabila terjadi sesak atau masalah yang kontraktilitas pada jantung tadi. Nah, ini jika diagnosa dari dokternya pola nafas tidak efektif. Nah, tujuannya ini, kemudian hasilnya nanti yang diharapkan pola nafas kembali teratur. Kemudian respirasi rate itu bisa normalnya 16 sampai 24 kali per menit. Nah, intervensi yang bisa dilakukan nih, ya, kita monitor frekuensi dan ekspansi dada. Kemudian catat, kita lihat ada tidak menggunakan otot bantu nafas. Nah, kemudian tinggikan posisi kepala dan posisikan pasien senyaman mungkin, seperti itu. Nah, kalau memang pola nafas tidak efektif, ini biasanya terapinya oksigen, seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa ikut nanti dalam memberikan intervensi, yaitu ajarkan pasiennya nafas dalam, kemudian apabila ada terasa yang mengganjal atau apa, bisa diberikan efek batu atau HP, kemudian mencari posisi senyaman mungkin. Nah, ini ada lagi jika masalahnya ini gangguan pertukaran gas, nah berarti inilah intervensi yang bisa dilakukan. Bisa ini mengajarkan batu efektif dan napas yang dalam, seperti itu. Kemudian
jika memang melakukan posisi yang juga nyaman secara berkala, ini juga bisa membantu mencegah terjadinya ateroktasis dan pneumonia. Jika diagnosa dari dokternya ini. Kemudian jika terjadi kelebihan volume cairan yang berhubungan dengan menurunnya curah jantung, berarti tujuan yang akan diberikan oleh dokter yaitu keseimbangan volume cairan. Kemudian kriterianya ini, intervensi yang bisa dilakukan, pantau pengeluaran urin. Ini biasanya perawat ini ya. Ini memang bukan tugas kita. Seperti itu. Kemudian jika si pasien sudah mulai bisa bisa didudukkan, nanti baru kita bisa ikut berkolaborasi dengan ahli gizi juga untuk menentukan diet pasien. Ini untuk yang terakhir, intoleran aktivitas yang berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai oksigen, kelemahan umum, dan imobilisasi. Nah, di sini kita sangat dibutuhkan, di mana kriteria hasil yang akan kita capai itu si pasien bisa berpartisipasi aktif pada aktivitas yang diinginkan, terutama memenuhi perawatan diri sendiri, seperti ya ADL lah, toilet, kemudian memakai pakaian sendiri, seperti itu. Nah, intervensinya yang bisa kita lakukan ya kita harus selalu periksa tanda vital sebelum dan sesudah aktivitas. Jika sebelum aktivitas sudah tinggi heart rate-nya, kemudian sudah sesak, ya usahakan istirahat terlebih dahulu. Gitu. Nah, kemudian kita evaluasi peningkatannya, aktivitas yang bisa, kemudian kita implementasikan program rehabilitasi jantung secara bertahap. Seperti itu. Nah, demikian. Sedikit tambahan, lama juga ya. Jadi nggak apa-apa, ini buat tambahan referensi saja. Silakan bagi yang mau bertanya atau yang bisa kita diskusikan bersama, silakan. Interupsi, Bu. Ya, Bu, sebelumnya saya mau perkenalkan, saya Amalia, izin bertanya, Bu. Saya punya mama, yaitu punya riwayat darah rendah. Terus dia tuh suka kelelahan gitu, Bu, kayak sering capek-capek. Nah, kalau misalkan dia aktivitas mama saya itu kayak tiap harinya itu capek-capek terus gitu, kayak jadi lemas-lemas gitu, itu tuh nanti tuh ada kemungkinan bakal ada timbul penyakit gagal jantung ini nggak, Bu? Karena kan sebelumnya punya riwayat juga tekanan darah rendah gitu, Bu. Coba, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Namanya riwayatnya tensi rendah ya? Sebelumnya, sudah lama? Iya, Bu, sudah dari masih cewek, udah lama. Ya, sudah pernah di EKG atau di ronsen? Belum? Belum pernah, Bu. Hanya tahu kalau tensinya rendah gitu saja ya? Iya, Bu, karena kalau misalkan lagi haid gitu kan suka sakit gitu. Terus kalau kayak makan makanan yang memicu darah rendah itu juga suka sakit gitu, Bu, kayak
kepalanya pusing, lemas gitu, Bu. Berarti periksa HB belum pernah ya? Belum, Bu. Ya, ya. Bisa jadi mamanya ini tensi rendah plus HB rendah. Karena kalau seseorang tensinya rendah saja biasanya tidak ada gejala apa-apa. Seperti itu. Hanya saja biasanya kalau ada HB-nya rendah atau anemia, itu memang bekerja sedikit capek, seperti itu. Nah, mungkin di sini apabila dibiarkan memang bisa menyebabkan gagal jantung. Tetapi alangkah baiknya ya seperti tadi, harus menjalani pola hidup yang benar seperti itu. Ya, misalnya berhubung tensinya rendah ya biasakan makanan yang sehat seperti ya sayur, buah dan daging seperti itu. Kemudian ya yang bisa meningkatkan tensi, misalkan ya makan daging kambing atau sapi sekali seminggu, kemudian minum jus tomat seperti itu yang bisa menaikkan HB. Kemudian ya beraktivitas seperti biasa, lakukan entah olahraga 2 atau 3 kali seminggu, seperti itu. Dan kurangi tingkat stres. Jadi mungkin aktivitasnya biasanya yang membuat dia merasa capek itu apa? Mama saya kan punya kios gitu, Bu. Itu kan jaganya kayak nonstop pagi sampai malam gitu. Nah, kadang-kadang tuh capek gitu, Bu. Terus pusing gitu, lemas gitu. Oh iya, kalau punya kios itu memang berat. Itu tidak ada istirahatnya. Terkadang si ibunya pagi sudah bangun, kemudian nanti siang mau istirahat, baru aja mau tidur sudah ada yang manggil seperti itu ya. Ya mungkin sebaiknya ya diatur saja, atau jika ada yang bisa menolong seperti itu, usahakan dalam sehari itu ada istirahat, entah sudah zuhur seperti itu kan sudah makan siang, istirahat 1 atau 2 jam, baru apalagi mulai bekerja lagi seperti itu. Yang jelas sih manajemen stres dan manajemen istirahatnya itu tadi, dan makanan tadi. Usahakan jangan makan makanan yang bisa menurunkan kadar tensi jika memang tensinya memang riwayatnya rendah. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan bagi yang mau bertanya lagi. Interupsi, Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Melin Vanessa. Saya izin bertanya tentang yang pemasangan ring jantung itu, Bu. Pemasangan ring jantung, karena Pak Alek saya ada yang dipasang ring jantung gitu kan. Nah, kalau orang udah dipasang ring jantung kan berarti ibaratnya kayak dapat bantuan gitu kan, Bu, untuk dia hidup. Itu ring jantungnya bisa nyebabin masalah lagi nggak, kayak misalnya terjadi penumpukan apa di ring jantungnya? Sama-sama. Masalah ring jantung. Ya, biasanya itu yang pasien dipasangkan ring jantung memang biasanya ada masalah penyempitan di salah satu pembuluh darah jantung. Biasanya sih tidak menimbulkan masalah yang lain karena dia memang sangat membantu sekali jika ada pasien yang bermasalah dengan
pembuluh darah jantung. Nah, saya pernah punya pasien itu masalahnya memang awalnya stroke ringan, anaknya bidan. Jadi hari itu tensinya memang sangat tinggi sekali. Kemudian dibawa ke rumah sakit dan dibawa pulang kembali setelah tensinya turun. Dan sampai di rumah itu sempat melemah anggota gerak badan sebelah kanan. Jadi saya ditelepon, minta diterapi. Setelah saya tanya tensi, pas dicek, alhamdulillah normal, sudah normal seperti itu. Itu hari kedua ya. Jadi saya baru cerita-cerita saja di anamnesa, apa sih riwayat penyakit sebelumnya. Enggak ada kok, tensiku normal aja, aku sering main bola, seperti itulah Bapak tuh cerita kan. Oh ya, jadi dengan tidak ada rasa curiga ya, saya langsung terapi seperti itu kan. Apakah berat sekali anggota badannya Pak? Saya tanya. Tidak sih katanya, cuma masih rada ingin diangkat tapi berat katanya seperti itu. Sudah saya langsung cek suhu tubuh, cek tensi, cek nadi, cek RR, normal semua, tidak ada masalah. Akhirnya saya lakukanlah infrared awal di kaki awalnya. Setelah saya infrared 10 menit, si pasien langsung reaksi bisa mengangkat kakinya. Oh, sangat senang banget pasiennya. Aduh Nur, kakiku udah langsung bisa ini nih, ku angkat katanya. Ya saya senang banget gitu kan. Ya alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Ya udah kita lanjut ke tangan ya Pak gitu. Nah, pas di tangan ini saya sinar baru 10 menit, belum ada latihan ini. Saya sinar 10 menit, kemudian si pasien pun respon lagi. Udah bisa Nur aku menggerakkan tangan kakiku katanya. Wah, alhamdulillah lah katanya kan seperti itu. Namun mungkin karena kegirangan sekali dan karena ini respon yang sangat berlebihan. Aduh, sakit lagi dadaku sepertinya beliau beliau langsung seperti itu mengeluh. Aduh, Nur, kok dadaku sakit ya katanya. Jadi saya langsung panggil putrinya, minta ambilkan tensi kembali, dan setelah ditensi naik lagi ternyata tensinya. Waduh Pak, belum dilatih kok tensinya udah naik lagi ya, saya bilang kan. Padahal cuma IR aja baru gitu. Oh yaudah, berarti terapinya cukup ini aja dulu hari ini, saya bilang gitu kan. Nah, langsung saya minta anaknya nanti tolong kasih obat lagi, saya bilang kalau memang sudah jamnya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, saya bilang seperti itu. Oh iyalah Bu, katanya. Ya, jadi saya sarankan terapi obat dulu. Besok saya datang lagi, saya bilang seperti itu. Kemudian besok saya datang lagi. Gimana Pak? Ya Nur, udah mulai ringan, katanya seperti itu. Kemudian saya lakukan lagi, naik lagi nggak tensinya? Saya bilang, enggak sih, karena kami minum obatnya rutin, katanya. Kemudian saya IR lagi, IR kaki, IR tangan, aman. Saya minta putrinya cek tensi, aman kok Bu, katanya. Alhamdulillah. Tahu-taunya pas saya latih, saya minta, yuk kita angkat tangannya dulu, kemudian angkat kaki, nanti kita latihan, setelah itu baru kita latihan berdiri gitu kan. Baru latihan angkat tangan sama latihan kaki, sudah mulai drop lagi beliau. Kok pusing ya Nur, katanya. Nah, jadi Pak Bapak pernah periksa jantung nggak? Saya bilang gitu. Belum sih, katanya. Yaudah deh, terapinya cukup hari ini aja ya, saya bilang gitu. Besok Bapak harus cek jantung, saya tidak berani. Nanti jika terjadi sesuatu sama Bapak, itu pertanggungjawabannya saya. Saya curiga Bapak ada masalah di jantung, saya bilang. Karena baru di IR aja kemarin naik tensi Bapak.
Ini baru ngangkat tangan aja, mulai lagi naik tensinya. Berarti ini ada masalah nih. Kemudian beliau baru menerima kan, ya udahlah saya coba periksa katanya gitu. Baru beliau ke Pekanbaru, di EKG dan itulah periksa semuanya. Memang betul ternyata ada masalah di salah satu pembuluh darahnya dan harus dipasang ring memang. Itulah, jadi saya ditelepon, iya Nur ternyata jantungku bermasalah katanya. Ya udah Pak, berarti selesaikan dulu masalah jantungnya, nanti kita baru lanjut terapi lagi, saya bilang. Alhamdulillah, langsung pasang ring, pulang, saya terapi lagi, alhamdulillah. 2 kali terapi udah bisa jalan lagi, seperti itu. Terapi pertama, latihan mobilisasi di tempat tidur, dan ya mobilisasi saja dulu, tempat tidur dan duduk. Kemudian terapi kedua baru saya ajarkan berdiri dan melangkah. Alhamdulillah tensinya tidak naik seperti yang awal saya terapi. Nah, jadi seperti itu. Jadi ring jantung itu sangat membantu. Dan alhamdulillah sampai saat ini si pasien itu memang masih ada gejala stroke-nya yang tinggal. Kemarin itu dia sempat kena serangan lagi, tapi beliau, saya tidak tahu terapi kemana, mungkin ke rumah sakit tempat putrinya bekerja di Pekanbaru. Masih ada sisa stroke-nya, tetapi beliau masih mandiri seperti itu, tidak ada dibantu gitu. Jadi ring jantung ini biasanya sih sangat membantu sekali. Kalau masalah ada efek yang lain ya, namanya sesuatu dimasukkan ke tubuh biasanya memang pasti ada seperti itu. Tapi mungkin untuk kualitas hidup pasien itu sangat membantu sekali, seperti itu. Nah, mudah-mudahan membantu ya. Ada lagi, silahkan. Terima kasih Bu atas jawabannya. Sama-sama. Di mana ada yang ini bingung atau sudah ngerti? Mudah-mudahan ngerti ya. Nanti besok pas praktek klinik, kasus jantung di rumah sakit mana ya? Yang paru di Persahabatan. Interupsi Bu. Ya, silakan. Ya, perkenalkan Bu, saya Prapangesi selaku Sipen Patokardio. Apakah kami boleh meminta PPT Ibu, Bu? Oh, boleh. Ya, baik Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya kirim di WA ya. Ada lagi? Ya, habis ini ada lagi kuliahnya. Izin menjawab Bu, sudah tidak ada Bu habis ini. Ya. Baik. Mudah-mudahan pada ngerti ya. Kita sama-sama belajar ya. Nanti jika ada sesuatu yang tidak dimengerti bisa japri
dan diingatkan kembali. Yang jelas kita harus belajar teori, kemudian nanti dipraktek juga. Seperti itu. Sudah pada absen? Sudah. Izin menjawab Bu, untuk mahasiswanya belum dibikinkan absen, habis ini baru dibikinkan Bu. Oh, iya. Kita gimana nih? Kita cukupkan sini atau Iya boleh Bu, mungkin dicukupkan saja jika sudah Bu. Oke. Baiklah. Demikian diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan memang bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu kita untuk lebih baik ke depannya. Jangan lupa dibaca lagi nanti bahannya, kemudian dilihat dari hasil-hasil penelitian, kemudian yang tidak hadir hanya satu tadi ya. Jadi tim vaksin ya. Ya Ibu, izin menjawab. Yang tidak hadir 2 Bu, Rahma dan Aryan. Rahma juga sedang tim vaksin Bu. Oh, berdua. Ya. Iya Ibu. Ya, mudah-mudahan nanti dibagi aja ininya, makalah dan PPT-nya biar bisa dibaca. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu ini dan bermanfaat untuk di lapangan nanti. Terima kasih atas waktu adik-adik semua. Maaf, tadi saya terlambat. Mungkin demikian. Apabila ada kelebihan, itu semata-mata dari Allah. Jika ada kekurangan, itu karena memang karena kekurangan saya. Seperti itu. Baik. Udah screenshot belum? Sudah ini. Ibu. Oh, sudah di screenshot? Sudah tadi. Oke. Baik. Demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima banyak Bu. Sama-sama. Oke. Nanti jangan lupa Terima absen kasih, ya. Bu. Ya. Saya izin live ya. Baik Ibu. Kenapa ada